Mako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The sound of family. All of Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the sound of family. 105.8 Stay close to your family. Hai Light Audience, berterima kasihlah pada orang yang telah melakukan sesuatu untuk Anda, yang telah membuat hidup Anda berubah. Terima kasih ini bisa berupa sepucuk surat untuk guru sekolah Anda, untuk penasihat spiritual Anda, untuk mentor Anda, untuk sahabat Anda, untuk anggota keluarga Anda, ataupun orang lain yang telah berjasa membantu Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Intinya adalah mengakui fakta bahwa ia telah berjasa dan berterima kasih pada orang tersebut melalui tulisan. Kata-kata yang tertulis memberikan nilai yang resmi daripada hanya sekedar diucapkan saja. Saya Arisandi, The Big Performance Coach dari arisandi.com untuk Light FM. Jika Anda ingin mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lain, silakan kunjungi website saya arisandi.com untuk mendapatkan artikel ataupun audio-audio lain secara gratis. Salam hebat untuk Anda. Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya
105.9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat audience, ya kita kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan malam hari ini saya Monik sudah ditemani dengan Jack Plum as my producer. Juga dari teknisi kami Sarif Mokodompit yang akan membantu kelancaran siaran ini ya. Lihat tadi sampai jam berapa nanti? 10.30 ya. Oke. So, lihat tadi sebelum kita terima telepon di 0213983596 di sesi pertama ini. Karena untuk SMS di 0818801058 itu nanti di sesi kedua. Saya bukannya ya. Baik, kita langsung terima penelpon yang berikut, tapi sebelumnya saya akan sapa Siwo dulu. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, kabar baik ya Siwo ya? Masih biasa-biasa saja ya? Oke, kita langsung terima penelpon berikutnya Siwo ya. Salam penelpon untuk yang pertama SSC. di sini apa di atas? Jack. Halo. Ya, kenapa Siwo? Salam untuk SSC. SSC itu siapa? Lupa lah. Sam Sarif sama Jack ya? Yes. Oke, baik, kita coba terima di 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Mas Usman? Pak Usman. Kabarnya ya? Baik ya? Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pertama, rasanya susah sekali saya masuk sekarang. Saya ini bisa masuk nih Pak Siwo. Ya. Pak Siwo, ini saya baca beberapa ayat Al-Quran dan tafsiran itu. Banyak ayat, kalau tidak salah itu mungkin 6-70 kali itu. Apalah tafakkarun, apalah ta'qilun. Di situ saya baca terjemahannya itu, kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak memahaminya. Nah, yang saya tangkap di sini bahwa betapa pentingnya manusia itu berpikir atau melakukan sebuah perenungan dalam memahami sesuatu hal atau sesuatu kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Harun Yahya. Di situ dia menjelaskan bahwa akal itu sendiri dia identitas dengan ruh. Jadi hingga saya berkesimpulan bahwa akal itu sebuah yang suci. Nah, yang menjadi benturan di dalam pemahaman saya ini, satu sisi ada beberapa jangan menggunakan akal ketika menerima keyakinan itu. Nah, satu sisi bahwa di dalam memperkuat keyakinan itu kita harus melakukan kajian, renungan, tafakur. Nah, mungkin di sini apakah benar pemahaman saya ini bahwa yang dimaksud itu mungkin jangan mengikuti hawa nafsu di dalam memahami agama itu. Jadi akal itu sebuah yang suci justru diperintahkan gitu untuk kita pakai sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut saya mohon pencerahan dari Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sebentar Mas Hairul. Ya. Sebelum saya menjawab salam jenengan, saya ingin pertanyaannya dipertegas. Ya, pertanyaannya, Ya. apakah akal itu sebuah yang suci atau sama dengan makna ruh itu yang Allah yang tiupkan di dalam manusia itu sebagai sebuah potensi yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Dan ketika ada yang mengatakan itu jangan menggunakan akal di dalam menerima agama, mungkin yang dimaksud itu apakah bukan akal yang dimaksud, tapi
jangan menggunakan hawa nafsu di dalam menerima atau menelaah keyakinan atau agama atau kebenaran itu. Sebentar, Mas Syairul, Siwo bisa ditangkap ya? Ya bisa, tapi masih sulit. Bisa dipersingkat. Sekali lagi, Mas Khairul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persingkatnya mungkin itu. Assalamualaikum tadi. Iya. Silakan Siwo. Iya. Kepada teman-teman semuanya, para Light Audience beserta seluruh staff dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rekan-rekan semuanya, kita bertemu lagi, kita sharing kembali seperti biasa. Mohon posisikan saya sekedar sebagai teman sharing, karena memang saya bukan narasumber dan bukan rujukan, sekedar teman sharing saja. Kenapa? Ya karena memang ya posisinya seperti itu. Kita teman, kita duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, berat sama dijinjing. Apa yang akan saya sampaikan belum ada jaminan pasti benarnya, baru benar yang menurut kapasitas kemampuan saya memahami kebenaran. Jadi masih pada wilayah relatif, boleh diterima, boleh ditolak. Mohon jangan tergesa diterima, mohon jangan tergesa ditolak. Semoga dalam acara ini kita bisa semakin bisa berbagi, khususnya saling memotivasi, memberikan semangat agar kita selalu dalam alur berproses dan terus berproses. Itulah tugas primer kita, berproses menuju kesejatian diri, berproses mendekat kepada sumber kebenaran. Kita akan mulai dari topik pertama yang sudah diangkat oleh Mas Khairul Usman, yang saya agak kesulitan untuk menangkap konkret pertanyaannya. Namun saya akan berusaha semampu saya. Kalau ada kurang pasnya, mohon dimaafi, mohon dimaklumi. Diawali dengan beliau mengungkapkan banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Kemudian disangkut sedikit tentang nama Harun Yahya. Nah, terkait dengan masalah akal, saya menulis di situ akal diidentikan dengan roh, sesuatu yang suci. Namun setelah saya minta penegasan pertanyaannya, saya menangkap sesuatu yang lain, yang justru saya garis bawahi adalah yang pertama, ada ungkapan kalimat jangan menggunakan akal dalam beragama. Ya, itu justru yang saya tangkap substansinya ada di situ. Jadi ada kalimat jangan menggunakan akal dalam beragama. Mungkin terkait dengan pertanyaan lain yang mempertanyakan apakah akal itu, apakah itu adalah roh yang merupakan pembeda dari makhluk-makhluk lain. Ya. Jadi ada dua yang kemudian
saya tangkap sebagai topik pertanyaannya adalah pertanyaan tentang apakah akal itu, kemudian bagaimana kalau ada kalimat yang menyatakan janganlah menggunakan akal dalam beragama. Itu terjadi beberapa, menurut yang saya tangkap dari kalimat-kalimat beliau, yang saya menangkapnya dengan agak sulit. Ini kok ada kontradiktif sih? Ada ayat yang memerintah untuk tafakur, menggunakan akalnya, tapi ada kalimat yang mengatakan jangan menggunakan akal dalam beragama. Ya, saya akan rumuskan menjadi dua buah pertanyaan. Apakah akal itu, dan jangan menggunakan akal dalam beragama, bagaimana tanggapannya? Saya akan memulai begini. Kalau ada kalimat jangan menggunakan akal dalam agama, maka saya bersikap, berkeputusan, berkesimpulan dengan sepenuh keyakinan bahwa kalimat ini salah. Saya tidak tahu kalimat ini dari mana, tetapi dari manapun asalnya, menurut saya bahwa kalimat ini bertentangan dengan realitas kedirian saya. Tanpa harus menggunakan ayat, tanpa harus menggunakan hadis, saya menggunakan diri saya, itu sudah cukup bisa meyakinkan saya bahwa kalimat jangan menggunakan akal dalam agama, saya harus mencoret kalimat ini dengan spidol merah. Ya, ada lagi misalnya, jangan menggunakan rasional dalam memahami agama. Itu juga sama maknanya seperti kalimat jangan menggunakan akal dalam agama. Ada lagi, jangan menggunakan filsafat dalam memahami agama. Itu juga substansinya sama. Ketiga-tiganya, jangan menggunakan akal, jangan menggunakan rasional, jangan menggunakan filsafat dalam memahami agama. Ketiga-tiganya sudah saya coret dalam kamus hidup saya. Maksud saya bahwa kalau saya diminta menanggapi, kalimat ini salah. Salah menurut saya. Ya. Karena salah, ya tidak pernah saya pakai kalimat ini dalam hidup saya. Saya harus menggunakan akal dalam memahami agama. Saya harus menggunakan logika rasional dalam memahami agama. Tapi bukan itu satu-satunya alat. Tapi saya harus menggunakan itu sebagai salah satu alat memahami agama. Saya menggunakan filsafat dalam memahami agama. Itu bukan satu-satunya alat untuk memahami agama, tetapi salah satu alat untuk memahami sesuatu, termasuk di dalamnya adalah agama. Ya, itu yang pertama. Jadi bagaimana tanggapan saya terhadap kalimat ini, jangan menggunakan akal dalam agama? Ya, kalau mau pakai ayat, berarti kita harus merujuk dulu kepada ahli tafsir, ahli ayat. Gitu ya. Apalagi setelah kemudian saya mendefinisikan apakah akal itu. Kalau dalam kalimat tadi itu kan jangan menggunakan akal, jangan menggunakan rasional, jangan menggunakan filsafat.
Ya, kalimat ini akan lebih jelas pada saat saya mengungkapkan definisi apakah akal itu. Definisi paling tidak menurut yang saya pahami benar menurut saya. Ya toh, boleh toh saya bilang begitu? Saya dulu banyak loh ditentang pada saat mengatakan benar menurut saya. Memang kebenaran itu milikmu. Ya, kebenaran yang saya pahami ya milik saya. Loh, kebenaran itu kan milik Allah. Ya, itu kebenaran hakiki milik Allah. Kebenaran yang saya punya belum tentu hakiki. Jadi saya nggak berani mengatakan kebenaran menurut Allah dalam pandangan Allah yang sebenarnya adalah ya, itu bukan kebenaran yang milik saya. Milik saya adalah kebenaran yang ada pada diri saya, dibatasi oleh keterbatasan saya, dan belum ada jaminan pasti benarnya. Jadi saya menggunakan kebenaran tapi masih menurut saya. Apakah kebenaran yang menurut saya itu sudah sesuai dengan kebenaran menurut wahyu? Sudah sesuai dengan kebenaran menurut Rasul? Sudah sesuai dengan kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh Allah? Saya belum tahu. Jadi saya batasi menurut saya. Ya, dan saya masih banyak kekurangan. Saya masih dalam proses pembelajaran terus-menerus. Akal adalah sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia. Dia bentuknya adalah non-materi. Dia adalah spiritual yang selalu mengajak kita kepada kebenaran dan mengajak kita kepada Tuhan. Itulah definisi akal yang saya pahami. Akal adalah sesuatu yang selalu mengajak kita mengabdi kepada Tuhan dan selalu mengajak kita kepada kebenaran. Substansi akal adalah sesuatu yang spiritual yang selalu mengajak kita kepada kebenaran dan Tuhan. Ya, itu yang saya pahami tentang apakah akal itu. Agar lebih jelas, saya ingin bandingkan dengan definisi pikiran. Pikiran adalah mekanisme fisik yang ada di dalam otak yang digerakkan oleh nafas atau digerakkan oleh akal. Sehingga saya membedakan antara pikiran dengan akal. Pikiran itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sementara akal itu selalu benar dan selalu benar. Untuk melengkapi kejelasan tentang apakah akal itu, dalam diri saya yang spiritual itu ada dua unsur besar dalam diri spiritual saya. Dua unsur itu adalah nafsu atau nafsu, dan akal. Kata lain dari akal adalah nurani. Jadi dalam diri spiritual saya, diri saya yang batin, itu ada
nafas, ada akal atau nurani. Nafas atau akal salah satunya lah yang memenangkan untuk mendominasi otak saya. Jadi otak saya itu selalu di bawah dominasi salah satunya. Otak saya itu didominasi oleh nafas saya atau didominasi oleh akal saya. Itu akan membentuk pola dan jenis berpikir saya. Jadi berpikir itu beda dengan akal. Berlogika itu beda dengan akal. Rasional itu beda dengan akal. Filsafat itu beda dengan akal. Logika, rasional, filsafat itu daerah berpikir, beda dengan akal. Berpikir itu berpusat pada otak, dan otak itu bagian diri saya yang fisikal, material. Beda dengan akal. Akal pure spiritual. Kalau pikiran, di sana ada perpaduan antara material, bentuknya adalah saraf-saraf otak, dan support energi, power dari nafas atau akal. Otak yang disupport oleh nafas menjadi berpikir sembarang. Otak yang disupport oleh akal, oleh nurani, akan membangun berpikir yang tertib. Ya, ada istilah teknis berpikir sembarang. Itu ada istilah teknis disebut dengan ro'yi. Berpikir tapi kaidahnya tidak jelas. Sementara berpikir yang disupport oleh akal, oleh nurani, bahasa teknis disebut sebagai akli. Berpikir yang akliyah, bil akli, bukan bil ro'yi. Tapi itu bahasa teknis. Sementara bahasa teknis kita tinggalkan, kita menggunakan bahasa yang agak populer saja. Setelah saya menggunakan definisi akal, maka tiga kalimat saya yang pertama tadi, yang menanggapi tentang jangan menggunakan akal dalam agama, itu tidak sama dengan jangan menggunakan rasional dalam agama. Dalam hal ini, akal disamakan maknanya dengan pikiran. Itulah yang terjadi pada pemahaman saya lama masa lalu. Akal dengan pikiran itu sama. Itu yang saya pahami lama dalam kehidupan saya di masa lalu, tapi sudah saya revisi sekarang. Begitu orang mengatakan bahwa akalnya dipakai, tapi yang ditunjuk itu kepalanya, itu satu indikasi menyamakan makna akal dengan pikiran. Ya, itu ilmu saya yang lama, yang sudah saya revisi. Sekarang saya menggunakan pemahaman seperti yang saya sebutkan dalam bagaimana saya mendefinisikan akal dan bagaimana saya mendefinisikan pikiran. Akal itu pure spiritual. Dia adalah yang sering disebut dengan nurani. Dia punya teman dalam diri spiritual saya, namanya nafas. Sementara
Kalau pikiran itu ada unsur nafas atau akal, tapi ada unsur otak yang ada dalam kepala. Ya, mekanisme di dalam otak yang kemudian disebut dengan berpikir, tapi dia tidak mandiri. Seseorang berpikir itu siapa yang memanagenya, siapa yang mengendalikan otaknya. Pada saat dikendalikan oleh nafasnya, maka akan terjadi berpikir sembarang. Kaidahnya tidak jelas, rule-nya tidak jelas. Sementara kalau mekanisme otak itu dikendalikan oleh akal, oleh nurani, maka berpikirnya akan tertib dengan kaidah-kaidah yang jelas, dengan rule yang tertib. Dengan dua definisi akal dan pikiran tadi, di dalam memahami agama ada wilayah-wilayah agama yang bisa difahami dengan pikiran, kata lainnya bisa difahami dengan logika, rasional, filsafat. Tetapi ada wilayah-wilayah agama yang menghunjam masuk ke daerah spiritual, makna-makna, kandungan-kandungan makna spiritual agama ada yang tidak mampu digapai oleh pikiran, rasional, maupun filsafat. Dan itu bisa digapai dengan alat yang lebih canggih yang disebut dengan akal. Ya, yang tidak menggunakan pikiran. Ya, di dalam bahasa pembedaan ilmu itu ada ilmu yang berbasic pikiran, ada ilmu yang berbasic akal. Ilmu yang berbasic pikiran itu disebut dengan ilmu husul, ilmu yang prosesnya dengan pencarian, dengan bertanya, dengan belajar. Tapi ada wilayah yang lebih tinggi, daerah ilmu yang lebih bermutu, yang prosesnya tidak melalui pikiran, tidak melalui pencarian, tidak melalui pertanyaan, tetapi melalui pensucian diri. Ilmunya disebut ilmu hudur. Prosesnya adalah kehadiran. Semakin suci diri seseorang, semakin bertambah ilmu hudurnya. Bedanya, kalau ilmu husul yang berbasic pada pikiran itu mungkin salah, mungkin benar. Sementara ilmu yang berbasic pada kesucian diri yang disebut ilmu hudur, seluruh ilmunya mutlak kebenaran. Ya, terkait dengan jangan menggunakan akal dalam agama, itu tidak mungkin kita bisa memasuki wilayah agama pada wilayah-wilayah spiritual. Karena yang mampu memahami makna-makna spiritual agama
itu hanya dengan menggunakan mata spiritual. Berbeda pada pemahaman agama yang tidak murni pada wilayah spiritual, tetapi pada wilayah-wilayah material, wilayah-wilayah fisikal, itu bisa difahami dengan mata fikir, logika, rasional, filsafat. Ya. Jadi kalimat yang mengatakan jangan menggunakan akal dalam agama, kalimat ini menurut saya ngawur, salah, tidak jelas, tumpang tindih. Kalau ditanyakan apa definisi akal, kok tidak boleh memahami agama dengan akal? Ya, itu akan kesulitan sendiri pada saat orang yang menggunakan kalimat ini dikejar. Yaitu bisa dengan pertanyaan, apa sih yang dimaksud akal? Kemudian yang kedua, sampai di mana sih wilayah-wilayah agama itu? Ya, sepanjang yang saya tahu, wilayah agama itu menyangkut wilayah fisik, material, dan wilayah spiritual. Untuk memahami agama dibutuhkan alat yang disebut mata fikir, dan yang lebih tinggi lagi mata spiritual. Pada saat saya menggunakan mata fikir saya akan mendapatkan ilmu husul. Prosesnya melalui bertanya, diskusi, belajar. Kalau agama pada wilayah spiritual, saya akan bisa meningkatkan mutu ilmu saya. Ilmunya ilmu khudur. Caranya dengan mensucikan diri, mensucikan cara berpikir, mensucikan perasaan, mensucikan hati, mensucikan kepribadian. Ya, maka kesimpulan dari topik ini menurut saya, memahami agama itu perlu menggunakan pikiran dan juga perlu menggunakan akal, perlu menggunakan mata fikir, juga perlu menggunakan mata hati. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Terima kasih pada Mas Osman. Bisa dilanjut, bisa dikejar melalui HP FM. Lanjut, Sob. Ya, baik, Siwo, terima kasih Mas Hairul Usman ya, sharingnya malam hari ini. Dan iya, kita coba terima penelpon lagi, silakan Light Audience. Anda bisa menghubungi saya di 0213983596. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Siwo. Dengan siapa ini? Dengan Didi dari Bogor. Siapa? Didi dari Bogor. Budi. Didi. Oh, Didi. Oke, Mas Didi, silakan. Ini sih saya mau disaringkan tentang pengertian dan makna kata dari orientasi di dalam kalimat orientasi hasil dan orientasi proses. Ya, kemudian mau disaringkan juga tentang perbedaan dari makna ini rela, ikhlas dan ridho, serta bentuk sikap dalam perwujudan kehidupan sehari-harinya sih, Bu, yang terkait dengan rela, ikhlas dan ridho. Yuk. Bisa di ini sih, ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum. Baik. Ya, silakan. Mas Didi di Bogor, apa sih makna orientasi terkait dengan kalimat orientasi hasil, orientasi proses? Ya.
Orientasi. Orientasi. Waduh, saya harus mendefinisikan orientasi. What the meaning of orientation? Begini, sementara saya belum bisa menjawab menggunakan definisi, tapi akan mencoba menjawab menggunakan pengertian, ya. Pengertian. Kalau definisi itu tentu definite, ya. Jadi harus lebih spesifik. Sementara kalau pengertian itu agak lebih longgar, ya. Pengertian. Pengertiannya begini. Saya akan menggunakan pendekatan contoh untuk membangun pengertian. Apakah orientasi itu? Begini. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh kita bisa memahami apa makna orientasi di situ. Kalau saya sholat tahajud, kenapa sholat tahajud? Saya ingin ujian saya besok lulus. Maka untuk ke sana saya melakukan sholat tahajud. Ya. Pemikiran saya, cara pandang saya, semangat saya itu berpusat pada agar saya lulus. Ya. Itu saya sebut dengan orientasi lulus. Jadi yang menjadi dominan dalam semangat saya itu bukan tahajudnya, tapi tahajud sebagai sarana agar saya lulus. Semangat saya itu lebih dominan kepada lulusnya itu loh. Ya. Itu salah satu contoh orientasi. Jadi orientasinya bukan kepada tahajudnya, tapi kepada lulusnya. Ya. Dalam hal ini yang ada pada diri saya adalah orientasi kepada lulusnya, bukan kepada tahajudnya. Tahajudnya sebagai sarana menuju pusat orientasi saya, yaitu lulus. Ya. Itu satu contoh orientasi hasil. Ya. Contoh lain, sholat tahajud. Dia, seseorang, bisa saya, bisa Anda, melakukan sholat tahajud karena di sana ada anjuran yang muakkadah, yang disebut sunnah muakkadah, sunnah yang disangatkan, meskipun tidak wajib, tapi sunnah yang sangat untuk melakukan sholat tahajud. Itu adalah salah satu perintah Tuhan. Orang tadi, dia melakukan sholat tahajud karena itu adalah perintah Tuhan. Dia melaksanakan sholat tahajud karena penghambaannya kepada Tuhan. Dan dia meyakini setiap perintah Tuhan pasti
mengandung hikmah-hikmah positif. Ya. Orientasi dia tidak kepada setelah lulus dapat apa, tapi orientasinya bahwa perintah Tuhan, sholat tahajud pasti baik. Maka dia melaksanakan bukan perintah siapa-siapa, tapi karena dia melaksanakan perintah Tuhan. Ya, orientasinya bukan kepada sholat tahajud untuk apa, tetapi orientasinya dia mentaati perintah Tuhan. Ini yang sering saya istilahkan dengan orientasi proses, orientasi ikhtiar, orientasi tugas. Ya, bukan orientasi hasil. Itu contohnya agak spesifik. Kita longgarkan contohnya. Ada seseorang yang berbisnis. Untuk apa berbisnis? Untuk dapat laba, uang. Ya, berbisnis untuk mencari uang. Berbisnis agar dapat uang. Dominasinya ada pada dapat uang, bisnis sebagai sarananya. Itu orientasinya adalah orientasi pada uang, bukan pada bisnisnya. Bisnisnya hanya berposisi sebagai sarana. Itu masuk pada pengertian orientasi uang, orientasi hasil. Ya. Berbeda dengan contoh berikutnya, seseorang berbisnis, pertanyaannya, untuk apa dia berbisnis? Dia akan menjawab, ini adalah salah satu perintah Tuhan. Dan dia meyakini setiap perintah Tuhan pasti akan mengandung, menghasilkan, diikuti oleh hikmah-hikmah positif, akibat-akibat positif. Seseorang berbisnis dengan semangat melaksanakan perintah Tuhan. Ya, dia, orang itu hanya memposisikan uang atau laba itu hanya sebagai ikutan. Pusat perhatiannya ada pada bisnis itu adalah perintah Tuhan. Mencari nafkah itu perintah Tuhan. Nah, dia titik beratnya adalah bagaimana agar bisnis saya bisa menjadi ibadah. Ya, laba atau tidak itu hanyalah ikutan-ikutan, akibat-akibatnya. Sehingga dia akan lega, akan bahagia pada saat melaksanakan bisnis dengan benar. Tidak menipu, tidak curang, tidak sembarang. Dia itulah targetnya. Jadi targetnya ada pada bagaimana berbisnis
yang bermakna ibadah. Jadi pusat semangatnya ada pada bagaimana saya berbisnis. Itu masuk pada orientasi proses, orientasi ikhtiar, orientasi tugas. Hasil hanya didudukkan sebagai akibat, ikutan. Tentu berbeda kalau dibandingkan dengan yang orientasi hasil. Dia akan kecewa kalau tidak mendapatkan hasil. Kalau bisnisnya tidak laba, bisnisnya ditipu orang misalnya, dia akan sangat kecewa. Bahkan demi mencapai hasil, mencapai uang, mencapai laba, dia kurang konsentrasi terhadap bagaimana bisnis yang benar. Kenapa? Karena memang yang menjadi pusat perhatiannya ada pada hasilnya, ada pada uangnya, ada pada laba atau tidaknya. Ya, orang yang orientasi hasil pada saat tidak mencapai hasil yang diharapkan, dia akan kecewa. Berbeda dengan orang yang orientasi proses. Dia akan kecewa pada saat proses bisnisnya tidak benar. Pada saat proses bisnisnya benar, tetapi ditipu temannya sehingga rugi, dia tidak terlalu kecewa. Dia lebih kecewa kalau proses bisnis saya salah. Jadi berbeda. Cara berpikirnya berbeda, cara mengatur manajemen kehendak dan keinginan juga berbeda. Bagaimana menata, mengelola juga berbeda, dan bagaimana sikap kita kemudian juga berbeda. Orang yang orientasi proses, orientasi tugas, dia akan kecewa kalau dalam melaksanakan tugas tidak benar. Berbeda kalau orang yang orientasi hasil. Meskipun bisnis dengan cara sembarang itu tidak penting. Yang penting laba. Ya, dia akan kecewa kalau bisnisnya rugi. Dan dia akan sangat puas kalau laba, meskipun cara bisnisnya salah. Nah, itu orientasinya berbeda. Nanti membentuk sikap diri yang berbeda. Yang satu berorientasi pada proses, yang satu berorientasi pada hasil. Yang satu berorientasi pada sebab, yang satu berorientasi pada akibat. Yang satu berorientasi pada kewajiban, yang satulah dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat.
singkirkan debu yang masih melekat. Glad FM. Ya, kita lanjut lagi. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tadi sudah lebih 5 menit ya. Oke, harusnya tadi jam 9 lebih 10 menit. Kita break dulu. Mau break dulu? Jam 10 lebih 10 menit. Oke, Siwo, kita break dulu. Atau saya masih punya PR. apa tuh? Karena pertanyaan Mas Didi tadi 2. Oh gitu, oke. Jadi kita lanjut sesi berikutnya. Sesi berikutnya Siwo ya. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih, Siwo. Nanti kita lanjut lagi. Oke, tadian. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, atau di sesi kedua, ya. Jadi nanti saya akan coba terima penelpon dan juga SMS yang masuk, oke? Ya, sebelum kita lanjut lagi di sesi berikutnya, atau di sesi kedua, kita dengar dulu yang berikut ini. In 2030, live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramaco Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. All about Light FM, just click www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the Sound of Family. 105.8 Stay close to your family. Hai Light Audience. Hal-hal baik akan datang pada orang-orang yang menunggu sambil tetap bekerja. Itulah yang disebut dengan mengimani sesuatu yang sedang dikerjakan. Mereka bukan hanya duduk diam dan berharap Tuhan akan melakukan sesuatu pada hidupnya. Mereka sabar menunggu, namun tetap sambil bekerja dan tetap berfokus pada proses yang dinikmati, sehingga akhirnya hasilnya pun akan datang. Dan apapun hasilnya, syukurilah, karena itulah hal yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Evaluasi hasil tersebut dan tingkatkan kinerja Anda, sehingga dari waktu ke waktu, Anda akan selalu menjadi lebih baik lagi. Saya Adi Sandi, The Peak Performance Coach dari adisandi.com.